Halo, kembali lagi dengan pembelajaran kita IPS, yaitu konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial bersama Ibu Raya. 1. Konflik dalam kehidupan sosial. 2. Integrasi dalam kehidupan sosial. Pengertian konflik. Kata konflik berasal dari bahasa Latin configere yang artinya saling memukul. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan konflik sebagai percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Menurut John Lewis Gilling dan John Philip Gilling, melihat konflik sebagai bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan. Arti konflik adalah bagian dari sebuah proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Faktor-faktor penyebab konflik. 1. Perbedaan individu. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Yang keempat, perbedaan sosial. Bentuk-bentuk konflik. Menurut Ralph Dahrendorf, konflik dibedakan atas. 1. Konflik antara peran-peran sosial seperti konflik antara peran-peran dalam keluarga atau profesi. B. Konflik antara kelompok-kelompok sosial. C. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisasi dan tidak terorganisasi. D. Konflik di antara satuan nasional seperti antar partai politik, antar negara, atau antar organisasi internasional. I. Pemicu konflik. 1. Konflik dengan orang tua sendiri. 2. Konflik dengan anak sendiri. 3. Konflik dengan keluarga. 4. Konflik dengan orang lain. 5. Konflik dengan suami istri. 6. Konflik di sekolah. 7. Konflik dalam pekerjaan. 8. Konflik agama. 9. Konflik pribadi. Dampak konflik. 1. Segi positif konflik. A. Membantu memperjelas aspek-aspek kehidupan yang masih belum tuntas ditelaah. B. Memungkinkan menyesuaikan kembali norma nilai serta hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok. C. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. D. Jalan mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. E. Membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru. 2. Segi negatif konflik. 1. Keretakan hubungan antar individu atau kelompok. 2. Berubahnya sikap kepribadian dan individu baik mengarah kepada hal-hal positif atau negatif. C. Kerusakan harta benda dan jatuhnya korban manusia. D. Munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Upaya pengendalian konflik. 1. Konsiliasi adalah bentuk pengendalian konflik yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengembalian keputusan yang adil di atas pihak-pihak yang bertikai. 2. Mediasi, yaitu bentuk pengembalian konflik yang dilakukan dengan cara kedua belah pihak menunjuk pihak ketiga sebagai mediator atau penengah. 3. Arbitrase, yaitu bentuk pengendalian konflik yang dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan untuk menyelesaikan konflik. 2. Integrasi dalam kehidupan sosial. Pengertian integrasi sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Maka dapat disimpulkan integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. B. Syarat-syarat integrasi sosial.
Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut menyebabkan setiap anggota masyarakat saling menjaga keterikatan antara satu dengan yang lainnya. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, termasuk menyepakati hal-hal yang dilarang menurut kebudayaan. 3. Norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah dan dijalankan konsisten oleh masyarakat. C. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif, artinya sebagai integrasi yang terjadi akibat terdapatnya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Norma yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Contohnya, Bhinneka Tunggal Ika. 2. Integrasi fungsional adalah integrasi dapat berbentuk dalam mengedepankan fungsi dari setiap pihak dalam masyarakat. 3. Integrasi koersif adalah integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. D. Proses integrasi sosial. 1. Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai adanya usaha untuk mengurangi perbedaan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. 2. Akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila sekelompok sosial dan kebudayaan tertentu dihadapkan pada budaya yang asing dan berbeda. E. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. 1. Adanya toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. 2. Kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. 3. Sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. 4. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 5. Perkawinan campuran atau amalgamation. 6. Terdapatnya musuh bersama dari luar. Oke, baiklah anak-anak ibu semuanya, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Di lain hari kita lanjutkan. Sekian dan terima kasih.